tafsirnya Syekh Nawawi atau tafsir-tafsir lain, itu misalnya surat Fatihah ini ada berapa huruf, itu dihitung. Kalau kata kita kan kurang kerjaan. Tapi ini hitung huruf Quran penting. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa orang membaca Al-Quran, maka satu huruf itu dalam Al-Quran berbanding 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harf bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf. Kata Nabi, saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, bukan. Tapi kata Nabi dalam hadis sahih, alifun harfun, alif itu satu huruf, wa lamun harfun, dan lam itu satu huruf, wa mimun harfun, dan mim itu satu huruf. Jadi alif lam mim 30 kebaikan. Cuman ada orang kampung yang ngamalin hadis ini, ya Allah, terlalu letterlock banget. Dia sembahyang maghrib, begitu habis waladhdallin, amin, suratnya ini alif lam mim, rakaat pertama langsung ruku, rakaat kedua yasin, ruku. Kata dia, alif lam mim 30 kebaikan, yasin berapa? 20 kebaikan. Gue takut kebanyakan kebaikan nun. Ya Allah, bayangkan kalau alif lam mim saja 3 kebaikan kali 10, 3 huruf kali 10, 30. Bagaimana yang sholat maghrib bacanya qul ya ayyuhal kafirun? Pernah hitung berapa hurufnya? Pernah hitung belum? Nah, coba dihitung, jangan hitung absen orang aja. Ya, SPJ orang dihitung, cuma hurufnya dihitung. Qul ya ayyuhal kafirun ada berapa huruf? Jadi Anda ini Masya Allah yang baca Quran Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama maghrib itu kan, rakaat kedua biasanya apa? Qulhu, itu sudah banyak kebaikan. Apalagi yang saya lihat dari wajahnya, saya perhatiin dari tadi waktu ayat dibaca ini khusyuk-khusyuk. Anak buahnya Bu Maria ini dari wajahnya kelihatan rata-rata Al-Quran di luar kepala semua. Di luar kepala semua. Kepala di mana, Quran di mana. Nah, ini bayangkan, saya kok bayangin kalau orang baik-baik ini kok nggak masuk surga itu, kayaknya sampean boleh protes sama malaikat. Bener, sama malaikat aja protes, jangan sama Allah kualat. Wahai malaikat, saya ini sholat maghrib aja udah qul ya ayyuhal kafirun, rakaat keduanya qul alif lam mim aja udah 30 kebaikan, apalagi qul ya sama qul, udah banyak kebaikan. Ya. Quran kalau di total itu dihitung jumlahnya 1.027.000. Catat itu huruf dalam Al-Quran. Nah, saya ingin membahas huruf ain aja. Huruf ain dalam Al-Quran itu berjumlah 9.470 huruf ain. Alaihim ada ainnya kan? Ala qulubihim, ala itu ada ain. Nah, itu total dihitung huruf ain itu ada 9.470. Nah, dari dari huruf ain ini di bulan Ramadan ternyata ada satu pesan yang kita bisa ambil. Ada 3 hal yang kita bisa maksimalkan, kita lakukan dan kita dapat di bulan Ramadan dari huruf ain 3 yang disebut dalam Quran. Pertama, akal. Kedua, ilmu. Akal ain ya. Ilmu ain. Ketiga, amal. Ini semua kalimat akal, ilmu, ain semua di Quran ada dalam berbagai bentuk derivasinya. Ya'malun ilm qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ain sudah 2. Kemudian amal juga. Akal, saudara-saudara, Bapak Ibu, di bulan Ramadan kita mestinya mencerdaskan akal kita. Kita
gunakan di bulan puasa untuk betul-betul mencerdaskan akal kita, agar kita gunakan untuk merenung atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di bulan Ramadan. Nah, dulu ada perdebatan, Bu. Akal itu sebenarnya tempatnya di dimag, di otak sini, di kepala, apa di hati? Kalau dokter bilang akal adanya di sini. Makanya orang kalau kena stroke, akalnya nggak sadar, para dokter. Tapi para ulama seperti Ar-Razi, penulis tafsir Mafatihul Ghaib, dan ulama-ulama yang lain, dia menggunakan pendekatan beberapa ayat dalam Al-Quran, mengatakan akal itu tempatnya bukan di dimag, bukan di otak, tapi di darah, di dalam hati. Buktinya apa, Pak? Buktinya misalnya kalau Bapak Ibu buka surah Al-A'raf ayat 179. Salah satu aja, belum surat yang lain. Banyak. Kalau mau saya sebutin, saya khawatir Ibu berat ntar ke saya. Ini urusannya. Berat, katanya bisa ngamalin apa nggak gitu maksudnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. Dalam ayat lain, وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. Sungguh telah kami siapkan, ciptakan bagi api neraka itu, ya, bahan bakunya kami siapkan neraka untuk manusia dan jin yang banyak. Mereka yang kami masukkan ke dalam neraka, kata Allah. Kenapa kok sampai manusia masuk ke dalam neraka? Kenapa manusia dan jin masuk ke dalam neraka? Ya karena dia tidak memfungsikan akal. Lahum qulubun, mereka punya hati. Qulub jamaknya qalbun. La yafqahuna biha. Dalam ayat lain, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun la ya'qiluna biha. Tidakkah mereka berjalan di muka bumi, lalu kemudian mereka gunakan hatinya yang tidak mereka pakai untuk merenung. Ya'qilun, akal. Jadi akal itu kalau dalam Quran tempatnya di hati. Masya Allah, orang yang masuk neraka dalam ayat ini orang yang akalnya nggak dipakai. Maksudnya hatinya nggak dipakai. Hati sama akal satu. Kalau kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, sebenarnya ya akal itu pasukannya hati. Karena raja dalam diri kita hati. Ala wa inna fil jasadi mudghah in saluhat saluhal jasadu kullu wa in fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Kata Nabi, ketahuilah bahwa dalam diri kalian itu ada segumpal daging. Ini sebenarnya tidak dalam bentuk fisik. Segumpal daging ini adalah ya apa ya, his maknawi, sebuah. Dia tidak fisik, tidak physically itu dicari mana itu. Yang apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh. Tapi kalau buruk, buruk seluruh anggota tubuh. Apa itu segumpal daging? Kata Nabi, al-qalbu. Kalbulah raja, kata Al-Ghazali. Kemudian akal adalah menteri-menterinya. Karena akal kita itu apa kata hati? Sedih, senang, gembira, susah, bahagia. Dalam hidup itu sebenarnya cuma permainan hati dan perasaan kita. Karena hidup ini coba senang, susah itu silih berganti. Kemarin lebih senang, ya Allah, lebih senang kemarin jalan-jalan apa family kita. Ada yang baru umroh sekeluarga, besoknya kena musibah, salah satu anaknya meninggal, salah satu keluarganya sakit. Kan begitu kan? Kemarin lebih seneng gitu, jadi PLT,
siapa PLT? Bukan PLT, sekretaris. PLT sekretaris. Yang mana PLT sekretaris? Iya. Misalnya, Ya Allah. kalau kepala badan definitif ya. Kemudian apa? Nanti gantian. Habis itu datang lagi. Nah, orang itu habis itu sakit. Itu sebenarnya perasaan hati aja. Ada orang yang menyikapinya biasa saja. Mohon maaf, dulu ada guru saya namanya Mu'alim Abdullah, orang pergi ke sana, orang Jakarta Utara. Sakit Bu Maria. Itu beliau ditengok muridnya namanya Ustaz Sofyan Al-Fudolah, tahu ya? Itu Mu'alim, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ya, lu doain gue ya. Itu lagi di rumah sakit. Lu doain gue ya, orang Betawi. Supaya gue sakitnya lamaan dikit. Lu sakit lu minta didoain lamaan dikit. Bingung. Dan alhamdulillah itu gembira. Lu sakit tuh gembira, itu perasaan. Kenapa? Ya karena hati lu dipakai merenung. Lahum qulubun yaqiluna biha. Lahum qulubun yafqahuna biha. Orang kalau dapat sakit dipakai hati. Iya ya, saya dikasih sakit sebenarnya saya derajatnya lagi diangkat. Karena dosa saya dikurangi Allah, pahala saya lagi ditambah Allah. Ini sakit nih, derajat kegembiraannya mestinya mengalahkan derajat jadi PLT sekretaris. Kena lagi deh. Jadi PLT nya udah gembira banget ya. Tanda datang laku nggak? Laku. Alhamdulillah. Ya Allah. Kenapa? Ya karena tadi dipakai. Nah, bulan Ramadan coba kita pakai hati kita untuk merenung agar segala kehidupan itu kemudian kita renungi itu nanti dapat feel, dapat rasanya karena hati yang dipakai. Sesuatu yang kelihatannya mestinya disabari, kalau orang pakai hati malah disyukuri. Orang sakit itu kan normalnya diapain? Disabari kan, tapi karena dia pakai hatinya, ini malah syukur. Iya. Saya jadi ingat sebuah cerita. Dulu saya ngaji sama guru saya sudah wafat, Mu'alim Syafi Hadan, ngaji tafsir An-Nasafi. Ketika bahas tentang An-Nisa, suami istri ribut, ada ayat. Kemudian dalam ayat itu ya disuruh kemudian saling memaafkan. Ada cerita begini dalam tafsir itu, saya kalimatnya ini. Orang itu kurang lebih di dalam itu tafsirnya menjelaskan kita itu berumah tangga. Kalau pasangan punya kekurangan diterima. Jangan-jangan kekurangan pasangan kita itu kelebihan buat kita. Maaf, laki-laki itu paling gak senang kalau punya istri cerewet, betul ya Pak? Ya. Senang saya. Mayoritas ya. Ya. Istri galak gitu. Ini ada orang nih Pak, kalau di kantor gagah banget ya. Kalau pulang sampai rumah, Masya Allah, udah gak kelihatan gagahnya Bang Apit. Anda harus syukuri. Istri yang galak itu bahasa Arabnya asyaddu cerewetan. Keras. Ya. Kelewatan Itu cerewet. disyukuri. Karena biasanya dari istri yang galak, cerewet, lahir anak yang pintar-pintar. Nah, itu. Coba anak pintar itu rumahnya galak Bu. Benar. Maka saya sering bilang sama laki-laki yang cerita, bini gua galak, cukup. Pertama anak lu biasanya pintar tuh. Sebab dia teliti kan, PR sampai mana? Satu. Kedua, kalau istri galak itu, yang kedua, rumah kita walaupun nggak punya TV tetap rame. Ya Allah, minta maaf. Ntar gantian ada, kita balas laki-laki, kita balas laki-laki. Ya, jadi begitu, disyukuri. Nggak
Umar bin Khattab itu pada saat jadi khalifah, ini diceritakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Uqudul Lujain fi Bayani Huquqiz Zawjain. Satu ketika datang ke rumah Umar bin Khattab pada saat jadi khalifah seorang laki-laki mau lapor atas tadi kecerewetan istrinya. Ini mau minta nasihat. Ini enak-enaknya istri begini diapain? Begitu sampai depan rumahnya Umar bin Khattab, faidan ternyata istrinya Umar bin Khattab lebih cerewet dari istri dia, lebih galak. Waduh, lah khalifah aja begini, di mana gua kita katanya. Kalau kata orang Betawi, nggak jadi, dia mau terbalik. Udah sampai depan mau terbalik pintu. Umar melihatnya dipanggil, pulang. Aku lihat kau tadi mau datang ke rumahku terus balik lagi, ada apa? Dia nggak enak. Aku paham kata Umar. Kau pasti tadi dengar istriku lagi, kata orang Betawi apa? Nyap-nyap. Kata orang Betawi apa namanya? Lagi nyap-nyap. Ya iya, saya gak enak. Ada apa? Gak apa-apa. Kau ada apa? Mau cerita apa? Sebenarnya saya mau cerita yang sama istri saya. Sebenarnya begitu, saya mau ngadu tentang istri saya yang seperti istri khalifah. Tapi saya lihat khalifah Amirul Mukminin santai banget itu, istrinya begitu rileks kan. Oh begitu. Kamu harus tahu, aku mensyukuri bukan mensabari, Pak. Ya, atas ya istriku yang seperti ini. Kenapa? Karena memang kalau aku hitung-hitung, kalau aku renungkan, kalau aku pikir-pikir, akal yang dipakai. Saya banyak hutang pada istri saya. Dia telah banyak melakukan sesuatu yang bukan kewajibannya. Selain yang dia lakukan kewajibannya, yang aku belum tentu sanggup. Semua anakku dia yang mengandung. Barang sekali saya belum pernah mengandung. Kita kan begitu juga Pak ya. Anak dia semua. Dia mencuci bajuku, padahal itu bukan kewajibannya. Dia istriku memasakkan masakanku, padahal itu bukan kewajiban. Bu, kalau masak, nyuciin baju suami kewajiban ibu nggak bisa jadi kepala badan. Betul apa enggak? Ibu-ibu ini nggak bisa kerja di sini. Untuk syariat Islam itu memberikan kemudahan. Pahami, kalau jadi kewajiban, ibu-ibu dosa semua, lakinya ditinggal dari masak. Untung syariat Islam tidak mewajibkan masak atau memasakkan masakan buat suami atau nyuciin baju suami itu kewajiban istri, tidak. Kewajiban istri cuma dua. Satu, taat sama suami. Kedua, mendidik anak. Maka kalau suami yang ngerti, kalau dia pulang kerja, mungkin istrinya nggak sempat masak, tapi lagi ngeliatin PR anaknya. Sampai mana? Ayo. Buka kalau kosong, kalau ya, tempat makanan kosong makanan. Tapi istrinya lagi ngajarin anak belajar. Alhamdulillah dia masih sedang melakukan tusi. Hah? Kita kan lama di PKD dulu. Dia sedang melakukan tusi, tugas dan fungsi utama. Ngajarin anak-anak belajar. Kalau suami yang ngerti nih, jangan marah, Pak. Kita tinggal jalan aja keluar, GoFood, apa namanya? Kalau enggak ya jalan lah. Cuman ya hati-hati juga Bu, kalau lakinya sering keluar terus mampir di warteg, lah yang jualan itu yang dikhawatirkan. Begitu. Nah ini, jadi itu tusinya. Tusinya ngajarin anak, bukan masakin suami. Sama yang pertama tadi apa namanya? Taat, cuma dua. Taat sama suami. Kalau suaminya nyuruh masak, harus taat. Nyuruh gosok, harus taat. Nyuruh nyuci, harus taat. Loh bener. Kalau misalnya mohon maaf nih, ada suami istri, ibu nih misalnya di pimpinan di sini, ada di sini yang honorer, ada kan ya? Ada masih? Apa sudah nggak ada sekarang istilahnya? Oh setamnya ya, saya nggak paham. Misalnya bahkan sudah jadi pegawai, lalu mungkin karena belum punya keturunan, kata dokter
Misalnya suaminya ingin punya keturunan, kata suaminya, sudahlah, yang Hani kamu berhenti aja, bisa. Itu bahasa Betawi rawa belum ya. Kamu ya, mau jeruk. Ya, punya rawa. Konsen. Jadi begitu. Nah, kamu Kurang berhenti gede. aja dah. Kayaknya aku cukup. Kan begitu. Wajib taatnya nih istri saya makasih. Wajib taat nggak? Wajib. Berhenti kan nih kira-kira? Kalau ibu yang kerja di sini berhenti nggak? Berhenti nggak? Nah kalau pilihannya dia ngajak pisah atau dia nambah, repot itu kan. Dia pengen punya keturunan. Dari berhenti kan? Cukup. Prinsip itu. Taat sama suami. Berhenti. Ar-rijalu qawwamuna 'alan Bisa. ini kembali kepada cerita Nasafi ya tentang merenungi, merasa merenungi itu. Akal kita dipakai di bulan Ramadan, hati kita dipakai. Sebenarnya akal itu maksudnya apa namanya? Hati banyak dipakai, merenung gitu. Ada cerita dulu saya ingat ya, dan saya masih hafal gitu, kalimatnya. Ini kadang kalau yang nyampein kiai alim itu biasanya ke murid itu ingat kalau lupa. Kata guru saya Walim Syafi'i Adami pas lagi di rumah saya, Kana Umar al-Khariji min adami bani Adam. Dalam tafsir Nasafi kata beliau, dulu ada orang namanya Umar al-Khariji. Kasih tahu saya kalau waktunya nggak bisa. Nah, Kana Umar al-Khariji min adami bani Adam. Umar al-Khariji itu adalah termasuk orang paling jelek-jeleknya di kampung sini. Adam mi bani Adam itu artinya hitam-hitamnya orang hitam, paling jelek. Wa mra'atuhu min ajmalihim. Tapi dia punya bini paling cakep-cakepnya orang cakep di kampung itu. Masya Allah, bayangin. Kayak pawayan itu. Suaminya paling jelek, kayaknya nggak ada di sini, nggak ada. Ini lebih jelek dari yang ada di sini. Di sini cakep-cakep, alhamdulillah. Namanya Umar al-Khariji. Putih. Karena Umar al-Khariji min adami bani Adam. Umar al-Khariji itu termasuk paling jelek-jeleknya orang jelek di sini. Wa mra'atuhu min ajmaliha atau min ajmalihim, sementara istrinya paling cakep-cakepnya orang cakep. Masya Allah. Nggak tahu di sini ada yang lebih cakep dari istrinya Umar apa enggak? Ya saya lihat cakep-cakep juga orang sini. Fanadarat ilaihi, satu ketika sang istri memandang suami, dipandangin suami sambil diangan-angan, yaqiluna biha, yafqahuna biha, pakai hatinya. Begitu mandangin suaminya mungkin jangan-jangan gitu. Dia ngomong begini, fanadarat ilaihi wa qalat, lalu berkatalah sang istri, Alhamdulillah ala anni wa iyyaka min ahlil jannah. Sesudah mengangan-angan, Bang, alhamdulillah ya, kita berdua semoga ditakdirkan Allah jadi ahli surga. Kala kaifa, kata lakinya, kok bisa? Emang ada apa neng? Lah iya bang, kita ini calon ahli surga berdua bang. Kalau kita angan-angan, kalau kita renungkan, angan-angan pakai apa tadi? Akal, ya kan? Kok bisa? Nah gini bang, li'annaka ruzikta mithli fasyakta. Mohon maaf nih bang, abang kan jelek ya? Iya gue tahu gue jelek. Ruzikta mithli, abang dianugerahi Allah istri seperti saya. Kata orang kan saya cakep. Oh lu paling cakep memang di kampung sini. Gak ada lagi. Nah, fasyakarta. Abang syukur gak? Lo gue syukur. Gue syukur sama Allah. Ya Allah kok lu bisa mau. Nah bang, syukur itu cirinya ahli surga. Alhamdulillah. Kalau abang syukur terus punya istri saya, itu abang akan masuk surga. Fasyakarta. Nah kebalikannya bang, wa anni ruziktu mithlak fasabarta. Sementara saya bang, kata orang saya cakep,
mohon maaf dianugerahi Allah suami model abang begini. Fasobar itu saya sabar, sabar juga ahli surga. Masya Allah, sabar syukur itu kan adanya di hati yang dipakai untuk merenung hati. Nah hidup kita ini cuman ada sabar, syukur, ikhlas. Syukur. Kan gitu kan? Pakailah hati. Nah, di bulan Ramadan saudara-saudara, Masya Allah, apalagi bapak-bapak ibu-ibu yang di sini jelas ya namanya KSN, kan udah harus banyak syukur dibanding teman-teman yang belum jelas. Ya, di sono-sono kan dulu istilahnya tuki, sekarang PKD kan namanya. Hah? Udah berubah-berubah, udah lama gak kesini berarti ya. Ya. Alhamdulillah udah DKI. Saya senang ya karyawan sini, murid-murid saya udah mulai cukupan, alhamdulillah. Harus syukur di sini. Orang yang banyak pengen pindah DKI. Dari kemenang tuh saya tahu ngapain pindah. Enakan di sono, gitu kata aja Bu. Gitu ya. Ya Allah, ya harus syukur. Syukur itu sabar, ikhlas, kerja. Fungsikanlah. Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan ilmu. Kita pakai waktu yang banyak untuk nambah ilmu. Ilmu itu tadi apa namanya? Ya, sumber ilmu itu adanya di Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan Quran. Mumpung kita bisa banyak tambah ilmu, ambil. Quran itu sumber ilmu. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Semua ilmu ilmu syariat pasti tentang hukum-hukum, hukum sholat, hukum puasa, hukum semua. Saya menulis kitab saya yang kedua, saya beri judul Diqqatul Qannas fi fahmi kalamil Imam Syafi'i anna al-ahkama la tu'khadhu illa min nas aw hamlin 'ala nas. Kitab saya berbahasa Arab. Dalam kitab ini saya menjelaskan Imam Syafi'i itu mengatakan Diqqatul Qannas, kalau diterjemahkan secara bebas, ketelitian para pemburu dalil. Itu makna Diqqatul Qannas fi fahmi kalamil Imam Syafi'i, dalam hal memahami ucapannya Imam Syafi'i annal ahkam la tu'khadu illa min nas aw hamlin 'ala nas, bahwa semua hukum agama itu ada di Quran dan hadis. Utamanya pun ada semua hukum agama, gak ada yang gak ada. Kata Allah, ma farratna fil kitabi min syai'. Wa anzalna ilaikal qur'ana tibyanan li kulli syai', dalam ayat. Kami sudah bahas semua dalam Quran. Semua itu hukum agama. Bahkan hukum-hukum atau ilmu-ilmu yang sifatnya tidak terkait langsung dengan hukum fikih, hukum agama, tasawuf, di Quran ada. Ya Allah, ilmu tentang lalu lintas itu di Quran. Ilmu tentang makanan di Quran ada. Bahwa manusia itu Bapak Ibu secara alamiah, hobiah itu bosan pada satu jenis makanan, itu ada di Quran. Di mana Pak? Nah, itu kalau pernah dengar cerita Bani Israel, umatnya Nabi Musa minta sama Nabi Musa didoakan ketika mereka bilang lan nasbiru ala ta'amin wahid. Wahai Nabi Musa, tolong dong minta sama Allah agar kami dikasih makanan yang macam model. Kata orang Madura apa namanya? Macam. Jangan manna wassalwa saja. Walaupun ini makanan enak dari surga, manna dan salwa, sejenis madu, sejenis bubur, sejenis burung, itu makanan yang langsung datang dari langit itu. Al-manna wassalwa. Bani Israel itu udah paling enak Pak. Tapi Bani Israel mengatakan lan nasbira ala ta'amin wahid. Kami bosan kalau cuma satu jenis makanan.
Itu di Quran. Nah, maka di bulan suci Ramadan, ayo gunakan waktu kita yang banyak untuk menyerap ilmu sebanyak-banyaknya, terutama dari Al-Quran. Ya, ini di bulan ilmu. Ya, saya tahu di masjid kan ada kajian ya, ini masih ada kan setiap hari ya. Terus di jalan, ya saya tahulah kalau orang Indonesia sih, insya Allah kalau bulan Ramadan rata-rata lebih soleh. Radio itu kalau bulan Ramadan, radio tip di mobil itu rata-rata semuanya pengajian yang ada adanya. Betul kan ya? Makanya sampai ada omongan di Indonesia itu katanya satu-satunya adzan yang paling ditunggu itu adzan maghrib, itu pun khusus di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan semua nunggu. Nah, ya tapi sambil nunggu kajian-kajian itu ilmu besar, kami manfaatkan. Nah, terakhir, ain yang terakhir amal. Ya, gunakan bulan ini untuk memperbanyak amal itu sesuatu yang kadang sederhana tapi berat ngamalnya. Namanya amal. Kita udah punya ilmunya, ngamalinnya berat. Udah tahu yang namanya pahala sedekah, katanya kata-katanya orang kalau bersedekah itu dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Kan begitu kan? Matalul ma yunfiquna apa? Matalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanat illa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang sedekah dilipat gandakan 70. Tapi tetap aja kita kalau ada orang minta sumbangan mau ngeluarin gemeter terus sedekah. Berat, udah tahu pahalanya, udah tahu, tapi kadang-kadang ada di rumah baju kita banyak. Kalau lagi sadar, ini saya kasih. Tapi begitu lagi nggak jadi lagi kan setan sayang aku. Ini soalnya punya kenangan baju ini belinya di sana. Wah, numpuk semua. Saya tidak sering mendengarkan, istri saya suka mengaji juga, ada sekarang teori minimalisme, bahkan digital minimalisme. Sekarang itu orang sudah mulai mengurangi menggunakan. Kalau kita lama-lama kayaknya kita ya tersiksa sama kayak gitu. Kalau kita pakai yang penting, saya nulis materi, nulis kitab, tapi betul ada orang habis waktunya buat bermedsos, jawab dulu-dulu nggak penting. Sekarang itu orang sudah berpikir tentang minimalisme dalam seluruh barang yang perlu di rumah keluar. Bikin rumah yang minimalis dalam perawatan, yang nggak nyapein gitu. Punya apa yang nggak nyapein, punya pohon nggak nyapein, punya ikan lohan tinggal pergi susah, apalagi burung murai, repot dia mau pergi susah, belum mandi repot banget. Sekarang orang udah mulai menang. Minimalisme ini sebenarnya kalau dalam konsep agama itu tasawuf mengajarkan zuhud, apa namanya? Orang sudah mengurangi, ya secukupnya. Amin. Ini satu aja. Kalau usah mikir yang aneh-aneh ya. Satu. Orang Betawi dia kalau berani aja sama mertua. Tapi mertuanya udah almarhum. Dulu komplain ya kan. Dulu sih takut sama mertuanya. Sekarang kenapa bininya. Jadi begitu. Minimalisme. Ini amal itu, ini sesuatu yang kita tahu tapi susah banget. Sedekah, baca Quran, amal. Nah, semoga insya Allah kita bisa di bulan Ramadan banyak menggunakan akal kita, hati kita untuk merasa, dan juga banyak menyerap ilmu, dan juga banyak karena ini adalah bulan 3 hari. Saya tutup dengan doa. Mari sama-sama, semoga Bapak Ibu dikasih sehat Allah Subhanahu wa taala, rezekinya, keluarganya dikasih barokah semua. Anak istri keluarga semua waktunya barokah di bulan Ramadan subhanallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahil kalimatal karim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasul ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqina. Allahumma arzuqna al-ikhlas wal istiqamah wa hubballahi wa hubba man ahabba. Allahumma barikna fi awakhir Sya'ban wa ballighna Ramadan wa barikna fi. Allahumma adkhilna fi Ramadan bisalamati minal asqam wal faraghi minal ashghal wa raddina fihi bil yasir minan nawm. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.